Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Sampai saat ini pemerintah masih berjibaku mengatasi musibah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Virus corona ini berdampak pada seluruh sektor kehidupan. Tidak dijelaskan pun kita semua sudah mengetahui dan merasakannya. Apa hikmah dan pelajaran dari virus corona? Virus corona adalah makhluk kecil yang tak terlihat oleh mata, jauh lebih kecil dari ular, jauh lebih kecil dari kalajengking. Abraha dengan tentara bergajah Allah hancurkan dengan burung ababil yang kecil. Raja Namrud yang sombong dimatikan oleh Allah dengan seekor nyamuk yang kecil. Sekarang virus corona, binatang yang jauh lebih kecil dari nyamuk, tapi telah membuat dunia berguncang. Dalam waktu yang sama, semua manusia dalam keadaan ketakutan. Lihat kehebatan Allah, hanya dikirim binatang yang kecil saja ya. Semua manusia sedunia ini semua merasakan ketakutan ya. Tidak akan terasa oleh kita kehebatan Allah, tidak akan terasa oleh kita kekuasaan Allah, tidak akan terasa oleh kita dahsyatnya ilmu Allah. Hebat ya. Jadi seharusnya dengan ini iman kita bertambah, keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua ya, bukan aja iman kita yang meningkat, seharusnya takwa juga semakin meningkat. Dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, kepada siapa kita harus minta pertolongan? Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah? Caranya dengan bertakwa. Bertakwa itu kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunat ya. Seperti sholat, puasa, zikir, sedekah, salawat, baca Quran dan lain-lain. Amalan-amalan ini akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 19, Wallahu waliyul muttaqin. Allah menolong orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan hilangkan kesulitan hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura, jika satu kampung ini, jangankan satu orang, satu kampung lah, satu negeri lah ya, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, dibukakan pintu barakat minas samai wal ardh, dari bumi dan dari langit. Maka orang yang bertakwa itu umurnya berkah, hartanya berkah, anak istrinya, keluarganya dianugerahi keberkahan oleh Allah. Tapi bertakwa itu bukan di masa pandemi saja. Bertakwa itu kapan dan di mana saja kita berada. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi takwa itu adalah solusi. Beriman dan bertakwa adalah solusi untuk kita menyelesaikan persoalan hidup kita di dunia maupun di akhirat ya. Di akhirat nanti Allah janjikan surga untuk orang yang bertakwa, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat 63, tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa.
Kemudian orang yang paling tinggi derajatnya di akhirat nanti adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Tapi selain bertakwa kita harus ikhtiar, ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kesimpulannya, dengan musibah yang berasal dari virus yang sangat kecil ini, maka akan terasalah oleh kita kehebatan Allah, kuasanya Allah, tingginya ilmu Allah, sehingga dengan begitu semakin kuatlah keimanan kita dan semakin bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, inilah hikmah musibah corona menurut pandangan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.